Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perkembangan Perang Dingin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. 1. Safia Silva Adila. 2. Dira Nafisa Puspita Rindiani. 3. Dia Fahra Aulia Hasna. 4. Dia Putri Cantika. 5. Yosi Castian Diana. 6. Ertian Ningsih. Latar belakang: sejak revolusi Bolshevik tahun 1917 yang menyebabkan komunis berkuasa di Rusia. Rusia sedang dalam keadaan terisolir dari dunia internasional. Vladimir Lenin, pemimpin pada masa itu, berpendapat bahwa Soviet Rusia sedang terkepung oleh kapitalis, dan dia melihat bahwa diplomasi merupakan senjata agar musuh-musuh Soviet tetap terjaga jaraknya. 2. Joseph Stalin, penerus Vladimir Lenin, mengatakan bahwa Uni Soviet harus melihat bahwa sosialis berkuasa. Pada awal tahun 1925, Stalin melihat bahwa percaturan politik dunia sudah mulai dilopar. Uni Soviet akan menarik negara lain ke arah sosialis, sedangkan negara kapitalis akan menarik dengan lain ke arah kapitalis. Latar belakang: Sejak saat itu sampai sebelum Perang Dunia, banyak kejadian-kejadian yang menggambarkan rasa saling curiga antar dua pihak, seperti dukungan Barat terhadap pergerakan anti-Bolshevik saat Perang Saudara Rusia, pemberian dana oleh Uni Soviet untuk pekerja Inggris yang sedang mogok kerja yang menyebabkan Inggris memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Soviet dan lain-lain. Pada tahun 1941, tentara Jerman menginvasi Uni Soviet. Sekutu melihat keuntungan terbentuknya front baru ini, sehingga Sekutu memutuskan untuk membantu Uni Soviet. Inggris secara resmi menandatangani perjanjian persekutuan, sedangkan Amerika Serikat melakukannya secara tidak resmi. Bagaimanapun, selain tetap curiga terhadap ini semua, saat akhirnya berakhiran Perang Dunia Kedua yang dimenangi oleh Sekutu. Perdamaian yang gagal. Setelah Perang Dunia berakhir, banyak orang mengira bahwa tiga kekuatan terbesar yang memenangi Perang Dunia, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet, akan bekerja sama untuk menjaga perdamaian karena mereka telah mengorbankan banyak hal untuk memenangi perang ini. Pada Februari 1945, pemimpin dari ketiga negara tersebut, yaitu Franklin Roosevelt, Winston Churchill, dan Joseph Stalin, mengadakan pertemuan di Yalta yang lebih dikenal dengan Konferensi Yalta. Zona hasil dari konferensi ini adalah persetujuan Uni Soviet untuk melaksanakan pemilu di Polandia, negara yang dibebaskan dari Jerman oleh Soviet. Setelah itu diadakan konferensi Potsdam di Potsdam, Jerman pada Juni 1945. Jerman dan Berlin tetap terbagi menjadi 4 zona, yaitu zona Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet, atau zona Uni Soviet selanjutnya menjadi Jerman Timur. 4 kekuatan tersebut
tersebut sepakat untuk mengadakan pemilu di Jerman untuk menyatukan negara tersebut. Namun semakin terlihat bahwa Stalin menginginkan adanya kerusuhan di wilayah non-Soviet untuk meyakinkan pemilih di sana agar memilih komunis, sehingga keseluruhan Jerman dan merupakan negara industri dikuasai oleh komunis dan Soviet. Pada akhirnya Amerika Itu adalah gambar peta pembagian wilayah Jerman pada saat Perang Dingin. 1. Doktrin Truman-Marshall Plan NATO. Doktrin Truman yang dicetuskan oleh Presiden Henry Truman menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menolong negara apapun yang sedang menghadapi serangan komunis. Doktrin ini didasari perang saudara di Yunani antara pihak pemberontak komunis yang didukung oleh Yugoslavia yang dipimpin Josip Broz Tito dengan pasukan kerajaan Yunani yang didukung oleh Inggris. Pada awalnya, Amerika Serikat mengharapkan Inggris dapat menangani komunisme di Eropa. Namun pada masa itu, akhirnya Inggris meminta bantuan kepada Amerika Serikat karena mereka sudah tidak mampu lagi menangani Yunani. Hal ini perlu dilakukan, karena apabila Yunani jatuh ke tangan komunis, Soviet dapat memperoleh basis di Mediterania, sehingga mengancam jalur tanker dari Timur Tengah ke Eropa Barat. Amerika Serikat pun bersedia memberikan bantuan ekonomi dan militer, sehingga komunis pun gagal merebut Yunani. Akibatnya, Stalin yang saat itu memimpin Soviet marah terhadap Tito karena bertindak sendiri dan memerintahkan Tito untuk dibunuh dan Yugoslavia diinvasi. Namun, semua itu tidak pernah terjadi. Tito pun berteman dengan Barat, dan hal yang ditakutkan Stalin pun terjadi. Barat dapat menerima sebuah pemerintahan komunis asalkan tidak terikat dengan Uni Soviet. European Recovery Program, program pemulihan Eropa, atau lebih dikenal dengan Marshall Plan, merupakan sebuah program bantuan ekonomi kepada negara-negara Eropa Barat. Program ini dicetuskan oleh George C. Marshall, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada tanggal 5 Juni 1947. Marshall dan orang-orang Amerika pada saat itu sadar bahwa Eropa Barat tidak akan pernah aman kecuali ekonominya kuat. Bantuan ini diberikan dengan satu syarat. Eropa harus mengembangkan dan mendukung program-program yang disetujui Amerika Serikat. Awalnya Amerika Serikat juga menawarkan bantuan ini kepada Stalin, namun ia menolaknya dan menyuruh Ceko dan Polandia untuk melakukan hal yang sama. Namun Ceko memperlihatkan ketertarikannya kepada program ini dan menunjukkan kepada Stalin kalau ia tidak memiliki kekuasaan yang kuat di Ceko. Akhirnya terjadilah kudeta di Ceko tahun 1948. Sedangkan NATO merupakan organisasi yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan beranggotakan Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya. Pembentukan NATO diawali dengan pembentukan Uni Eropa Barat yang diprakarsai oleh Ernest Bevin, Menteri Luar Negeri Inggris, dan beranggotakan negara-negara Eropa Barat. Eropa Barat merasa bahwa mereka tidak mampu melawan ketangguhan Soviet, sehingga mereka perlu membentuk suatu organisasi untuk melindungi dari Soviet. NATO berpegang pada prinsip serangan untuk satu negara adalah serangan untuk semua. Besar peran Amerika Serikat dalam NATO seperti memberikan banyak peralatan militer kepada negara anggotanya dan pendanaan untuk riset militer. The Berlin Airlift atau Jembatan Udara Berlin merupakan sebuah misi untuk mengirimkan makanan dan suplai bahan kebutuhan lainnya ke Berlin bagian Amerika dan Inggris yang terletak di wilayah Jerman Timur yang merupakan wilayah Soviet, yang dilakukan sejak 28 Juni 1948 sampai 12 Mei 1949. Hal ini dikarenakan oleh pemblokadean akses ke Jerman Timur dari wilayah Jerman Barat melalui darat oleh Stalin untuk menunjukkan bahwa kekuatan Barat tidak bisa melindungi mereka. Ini didasari oleh prediksi pemimpin partai Stalin di Jerman, Wilhelm
Pietz bahwa pemilu pada Oktober 1948 dapat membahayakan komunis kecuali pihak barat diusir dari wilayah mereka. Akhirnya, tanggal 28 Juni 1948, semua pasokan listrik dan bahan kebutuhan dari Jerman Timur dihentikan, dan keesokan harinya semua akses melalui darat diblokade. Ia mengumumkan bahwa Barat tidak berhak mengatur lagi pemerintahan di daerah itu. Akhirnya blokade ini berhenti pada 12 Mei 1949. Perang Korea. Perang Dunia Kedua menyisakan pembagian wilayah Korea menjadi dua, yaitu utara yang dikuasai Soviet dan selatan yang dikuasai Amerika. Pada Januari 1949, pasukan Amerika ditarik dari Korea Selatan. Saat itu pula, pemimpin Korea Utara, Kim Do-sung, memohon kepada Stalin untuk membiarkan ia menginvasi Korea Selatan. Karena pada saat itu Amerika kekurangan sumber daya, sehingga Korea sudah tidak termasuk garis pertahanan Pasifik. Maka Stalin menyetujui rencana itu dan ia menyediakan tank untuk menginvasi Korea Selatan pada 25 Juni 1950. Amerika Serikat pun meminta izin kepada PBB untuk menyetujui tindakannya untuk menggerakkan pasukan ke Korea. Karena sebelumnya delegasi Uni Soviet walkout dari ruang sidang PBB, akhirnya PBB pun menyetujuinya dan ini berubah menjadi misi PBB. Pada awalnya, pasukan PBB sudah mulai masuk ke area Korea Utara lebih jauh lagi. Namun kedatangan bantuan pasukan dari RRC menyebabkan pasukan PBB terdesak mundur lagi sampai garis yang membatasi kedua Korea. Akhirnya dilakukanlah perjanjian gencatan senjata yang masih berlaku hingga saat ini. Revolusi Kuba dan invasi Teluk Babi. Presiden Kuba saat itu, Fulgencio Batista, digulingkan oleh gerakan 26 Juli yang dipimpin oleh seorang revolusioner muda, Fidel Castro, yang sudah berhubungan dengan KGB sejak tahun 1956. Dan sejak di bawah kekuasaan Fidel Castro, Kuba pun mulai pembelian senjata dari Eropa Timur. Hal ini menunjukkan keinginan untuk pembentukan suatu negara komunis baru yang berjarak sangat dekat dengan Amerika. Hal ini membuat Washington memanas. Walaupun sejak kejatuhan Batista, Amerika masih sempat menjalin hubungan diplomatik dengan Kuba. Namun pada akhirnya, pada tahun 1961, menjelang selesainya masa jabatan Presiden Eisenhower, Amerika memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Kuba. Untuk mencegah meluasnya pengaruh komunis di Amerika Latin, akhirnya pada masa pemerintahan Presiden John F. Kennedy, tepatnya pada tanggal 17 April 1961, dilakukan invasi ke Teluk Babi dengan tujuan untuk menggulingkan Presiden Fidel Castro. Pemerintah Amerika melalui CIA merekrut sekitar 1.500 pengungsi asal Kuba di Miami yang anti-Castro untuk melakukan invasi. Namun pada akhirnya invasi ini menuai kegagalan setelah Presiden Kennedy membatalkan bantuan pesawat tempur saat serangan pertama, dan kondisi yang diharapkan pun tidak terjadi. Awalnya CIA mengira bahwa tempat pendaratan itu merupakan basis pendukung anti-Castro, namun kenyataannya sebaliknya, sehingga dengan mudahnya para tentara bayaran CIA pun dihancurkan oleh tentara Kuba. Karena gagal, akhirnya Amerika memberlakukan embargo, di mana hal ini menyebabkan Kuba semakin dekat dengan Soviet. Hal ini sangatlah mempermalukan Amerika Serikat, terutama Presiden Kennedy. Berlin. Tembok Berlin merupakan sebuah tembok sepanjang 100 mil yang memisahkan antara Berlin Barat dan Berlin Timur yang menjadi simbol utama dari Perang Dingin. Pembangunan tembok ini berdasarkan pemerintah oleh Presiden Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev. Pada awalnya, Berlin terbagi dua pada masa setelah Perang Dunia, yaitu Berlin Barat yang dikuasai pihak Sekutu dan Berlin Timur yang dikuasai pihak Soviet. Pada tahun 1961, banyak orang yang melarikan diri dari Berlin Timur.
Khrushchev menolak untuk menyuap warga Jerman Timur agar tetap tinggal atau membiarkan Jerman Timur jatuh. Mengingat bahwa Berlin Barat hanyalah sebuah status, maka Khrushchev berpikir kalau mendatangi perjanjian damai dengan Jerman Timur bisa mengakhiri statusnya dan mengusir pihak Barat. Namun, pihak Barat tetap mempertahankan Berlin Barat, bahkan akan terus berjuang untuk mempertahankannya. Khrushchev sadar kalau Barat tidak menginginkan akses keluar kota, melainkan hanya agar Berlin Barat aman, sehingga dibangunlah tembok ini. Krisis misil Kuba. Krisis ini terjadi pada bulan Oktober 1962. Krisis ini dipicu oleh penempatan misil nuklir berjarak menengah dan jauh oleh Khrushchev di Kuba yang hanya berjarak beberapa menit penerbangan dari wilayah Amerika. Penempatan ini merupakan balasan atas penempatan misil Amerika di Inggris, Italia, dan Turki yang dapat membahayakan Moskow. Krisis ini hampir saja memicu Perang Dunia Ketiga atau konflik nuklir. Andaikan Presiden Kennedy tetap memerintahkan penyerahan pada pangkalan misil ini. Namun, Presiden Kennedy hanya memerintahkan blokade wilayah Kuba dari laut. Setelah 13 hari mengalami krisis ini dan dengan diplomasi yang sangat hati-hati, akhirnya Khrushchev menarik kembali misilnya dan berjanji tidak akan membangun pangkalan senjata lagi asalkan Amerika menarik misilnya dari Italia dan Turki. Selain itu juga mulai diberlakukan perjanjian perbatasan senjata nuklir. Perang Vietnam. Perang ini terjadi dari 1 November 1955 sampai kejatuhan Saigon, sekarang Ho Chi Minh City, pada 30 April 1975. Perang ini terjadi antara Vietnam Utara yang didukung oleh komunis. Amerika Serikat melibatkan diri dalam perang ini bertujuan untuk mencegah Vietnam dan negara-negara di sekitarnya jatuh ke tangan komunis. Namun, pada akhirnya Amerika kalah dan menarik mundur pasukannya dari Vietnam, dan pada akhirnya Vietnam Selatan pun jatuh ke tangan komunis dan jadilah negara Vietnam saat ini. Pada tahun 1978 terjadi kudeta oleh pasukan pro-Soviet mengakibatkan jatuhnya pemerintahan netral di negara itu. Lalu pemerintah yang baru meminta tolong kepada Moskow untuk membantu mereka melawan pemberontak Muslim. Karena ketakutan Soviet akan pemberontak Muslim yang anti-Soviet sehingga bisa membahayakan Soviet, karena wilayah yang dekat dengan Soviet, dan karena pola pikir perang dingin di mana Barat malah membantu pemberontak ini. Akhirnya Soviet menginvasi Afghanistan, menjatuhkan pemerintahan lama dan menunjuk penggantinya. Amerika Serikat dengan keras menentang invasi ini, memboikot Olimpiade 1980 di Moskow dan mengirimkan bantuan kepada pihak pemberontak Muslim. Namun, sebenarnya beberapa pihak sudah menyadari bahwa Soviet tidak akan memenangkan pertempuran ini, karena ada pemberontak melakukan perang gerilya yang efektif dan mereka selalu menolak untuk menyerah. Pada akhirnya, karena sudah tidak sanggup lagi, Soviet menarik pasukannya dari Afghanistan, walaupun mereka tetap mendukung pemerintahan yang mereka bentuk. Runtuhnya tembok Berlin dan revolusi Eropa Timur. Pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev sadar bahwa kekaisaran Eropa Timur sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Pada tahun 1988, ia mengeluarkan sebuah doktrin yang lebih dikenal dengan doktrin Sinatra, yang intinya adalah Soviet tidak akan memaksakan komunisme untuk tetap berdiri di Eropa Timur dengan kekerasan. Karena adanya doktrin ini, untuk pertama kalinya, Hungaria yang dipimpin oleh Karol Gross membuka perbatasannya ke wilayah barat. Pada hari kelahiran Jerman Timur yang ke-40 tahun, secara terang-terangan Gorbachev mengkritik Erich Honecker, pemimpin Jerman Timur, karena ketidakinginannya untuk melakukan reformasi. Mencium akan adanya keterbukaan, akhirnya warga Jerman Timur berunjuk rasa di Berlin Timur, Leipzig, Dresden, dan lain-lain. Pada awalnya, polisi masih mengatasi massa, namun
semakin lama semakin tidak sanggup lagi. Pada masa ini pun ekonomi Jerman Timur sedang dalam masa kritis. Pemimpin baru Jerman Timur, Egon Krenz, pun sadar kalau Jerman Timur telah terpecah. Soviet pun tidak lagi memberikan bantuan. Kanselir Jerman Barat Helmut Kohl meminta untuk diadakan reformasi. Seperti kemudahan untuk keluarga di Jerman Timur agar bertemu dengan sanaknya di Barat. Pemerintahan Jerman Timur pun panik. Mereka terpaksa menyerahkan kekuasaan Partai Komunis. Akhirnya tembok Berlin pun dibuka dan Kohl pun membuat rencana reunifikasi kedua negara. Runtuhnya tembok Berlin sekaligus Jerman diikuti dengan berbagai revolusi di Eropa Timur. Satu persatu pemerintahan komunis di negara-negara tersebut pun jatuh. Yang pertama kali adalah Cekoslovakia, di mana pemerintahan di sana jatuh dan kepemimpinan dipegang oleh non-komunis, yaitu Václav Havel. Disusul kejatuhan pemimpin Rumania Nicolae Ceausescu dan kejatuhan pemerintahan komunis di Polandia. Kejatuhan Uni Soviet. Mikhail Gorbachev merupakan seorang pemimpin Soviet yang mencangkan beberapa reformasi seperti perestroika atau perubahan sistem politik dan ekonomi Soviet, dan glasnost atau keterbukaan. Reformasi ini dibarengi dengan pemilu di beberapa republik Soviet. Di dalam beberapa negara juga sudah ada yang memikirkan tentang kemerdekaan dari Soviet, dan ada juga yang ingin tetap menjadi bagian Soviet dengan beberapa persyaratan. Bagi Gorbachev, solusinya adalah mengubah Soviet menjadi sebuah konfederasi yang terikat oleh suatu traktat. Secara tidak langsung, Gorbachev menghancurkan suatu sistem yang memberikan kekuasaan bagi mereka. Akhirnya, saat Gorbachev berlibur di Laut Hitam, musuhnya mengkudeta dia, dipimpin oleh Wakil Presiden Gennady I Yanayev. Kudeta ini dapat dilakukan karena keberanian Presiden Republik Rusia atau bagian dari Soviet, Boris Yeltsin. Boris Yeltsin sadar bahwa ia lebih populer dibanding Gorbachev. Namun pada akhirnya Yeltsin mengumumkan bahwa kudeta ini ilegal dan Gorbachev diberikan lagi kekuasaannya. Namun kekuatannya sudah jauh dikurangi karena naiknya Yeltsin. Yeltsin menuntut agar Partai Komunis dinyatakan ilegal karena sudah menjalankan kudeta. Traktat konfederasi pun gagal tercapai dan akhirnya traktat ini Uni Soviet terpecah pada Desember 1991. Setelah ini dibentuk Confederation of Independent States atau CIS untuk menjaga agar Rusia tetap mengontrol negara-negara tersebut. Dan inilah akhir dari Perang Dingin selama 44 tahun lamanya. Kesimpulan, pada akhirnya seluruh negara terkena dampak dari Perang Dingin. Karena Perang Dingin tersebut secara tidak langsung membentuk pemerintahan internasional. Seluruh negara terus-terusan merasa khawatir apabila senjata nuklir dikeluarkan oleh kedua negara adik kuasa tersebut. Namun di sisi lain banyak juga dampak positif yang didapatkan dari negara-negara lain yang banyak sisi, mulai dari sisi ekonomi hingga sisi perdamaian. Amerika Serikat dan Uni Soviet cenderung menyimpan perang dengan skala besar untuk mereka sendiri dan tidak melibatkan negara-negara kecil. Oleh karena itu dampak dari Perang Dingin adalah sangat bervariasi dan dari masing-masing negara. Presentasi dari kelompok 2, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.